مفسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار الآمين. Jemaah yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur yang masuk bab atau fasal mengenai talqin dan bai'at. Ya, talqin dan bai'at. Al-Faslul Tsalis, ini masuk pasal yang ketiga. Ya, pasal yang ketiga fi bayani asri talqin wal ahad atau wal bai'at. Pasal tentang menjelaskan asal daripada talqin dan juga asal daripada bai'at. Nah, mungkin jamaah bertanya, kenapa zikir tariqah ni pakai talqin, pakai bai'at? Kerana dia punya dasar, ya, dasarnya kuat sekali. Talqin itu artinya mengajarkan, mengingatkan. Jadi kita mengingatkan itu bukan hanya orang dalam kubur. Selama ini kan kita faham talqin itu dalam kubur atau talqin menghadapi kematian. Ya. Nah, pada peringatan jalan terus. Waktu hidup kita diberi peringatan, ditalqin, diajarkan. Nah, menanamkan kalimat zikir juga diajarkan caranya, guru yang mengajarkan. Kalimatnya la ilaha illallah, tapi diajarkan bagaimana menarik kalimat itu. Dan itu pengisian awal. Setiap orang mengamalkan zikir, pintunya harus melalui talqin. Ya, jadi mohon maaf jamaah-jamaah yang belum talqin, saya himbau ditalqin baru benar pengamalannya, baru dia akui sebagai pengamal ini melalui silsilah dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara umum talqin itu mengingatkan. Allah berfirman surah Az-Zariyat ayat 55. Ayat 55 itu mengatakan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Nah, berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang mukmin. Jadi peringatan apapun yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah itu namanya talqin. Nabi Adam juga ditalqin. Ya, Nabi Adam juga ditalqin sehingga Allah terima taubatnya. Ya, dia kan ada salah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan fatalaqa Adamu min rabbih. Fatalaqa itu talqin. Ya, talqin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Nah, kemudian Adam diilhami oleh Allah untuk beberapa kalimat, ditalqin beberapa kalimat. Fataba alaihi, maka Allah terima taubatnya. Ya, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah menerima taubat, ya, dan dia juga Maha Pengasih. Itulah talqin kepada Nabi Adam sehingga taubatnya diterima. Nanti ada hadisnya saya uraikan, ya, bahwasanya setelah ditalqin dosa luntur langsung. Ya, dosa gugur. Nanti ada hadis Nabi mentalqin sahabat secara berjamaah. Setelah itu Nabi mengatakan, gembira kalian, Allah telah ampunkan dosa kalian. Ditalqin tu. Nah, makanya pintu tarikat ini, zikir ini harus lewat talqin. Ya, kalau tak talqin tak bisa. Itu talqin mengajarkan. Jadi keduanya yaitu ahad atau bai'at. Bai'at itu janji. Janji setia untuk mengabdikan. Al-ahdu lahu aslu ja'a bihi al-hadits syarifah. Jadi al-ahad itu janji setia untuk mengabdi kepada Allah.
innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat dengan engkau ya Muhammad, mengambil janji dengan engkau ya Muhammad, sebenarnya dia berbaiat mengambil janji dengan Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, makanya janji dulu sahabat dengan Nabi sama dengan janji dengan Allah. Sekarang ketemu Nabi dah, kita janji dengan guru, kerana guru itulah penerus Nabi. Guru-guru kita, mursyid kita itu penerus Nabi Muhammad SAW. Makanya berbaiat dengan guru, tapi guru yang betul ya, guru yang betul, guru-guru yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak pernah melanggar dua, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita berbaiat janji dengan guru, sama juga berbaiat dengan Nabi Muhammad SAW. Berbaiat dengan Nabi Muhammad sama dengan berbaiat dengan itu, makanya diambil janji. Janji untuk apa? Untuk taat. Satu, taat dengan Allah. Yang kedua, taat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, taat dengan guru. Guru yang mana? Guru yang taat dengan Allah dan taat dengan Nabi Muhammad SAW, dan dia sudah dekat dengan Allah. Itulah mursyid ya. Makanya tidak sembarangan mursyid itu, tak bisa sembarangan. Harus selektif, kita jangan salah. Nah, maka dari itu tatkala kita berbaiat, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah At-Taubah ya, ayat 111. Apa kata Allah? Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Bergembiralah dengan baiatmu yang telah kamu lakukan itu. Jadi suruh kita bergembira. Setelah kita berbaiat dengan guru, maka bergembiralah, baiatmu sudah sampai kepada Allah. Tapi hati-hati, siap laksanakan. Itu ya, aku dah janji. Perempuan-perempuan dulu pun begitu juga. Dengan Nabi berbaiat dia, taat dengan Allah, taat dengan Rasulnya. Ketiga lagi, taat dengan suami. Selama suami taat dengan Allah dan itu bu, hati-hati. Bukan semua ditaati. Kalau menyalahi tak perlu taat. Guru juga begitu. Kalau guru dah menyalahi Allah dan Rasul, jangan ditaati. Itu dia. Itu kuncinya. Gampang itu dah. Makanya kalau ada guru-guru yang sudah menyeleweng, di saat itu kita ngambil keputusan, jangan ikut sudah. Ya. Sudah menyeleweng, bahaya sudah. Kita pun akan tersesat. Makanya hati-hati cari guru, selektif, betul-betul tanya kepada ahli ya, jangan sampai kita salah. Tapi kalau Allah berkehendak baik kepada kita, insya-Allah kita akan ditujukan guru yang benar membimbing. Saya dulu berapa kali kena guru yang salah. Saya ini penggemar ilmu tasawuf, paling senang saya dari saya belum kahwin dulu ya. Paling senang saya ilmu ini, karena saya kumpul sama orang-orang yang senang ilmu ini. Itulah. Tapi banyak juga cobaannya, ketemu guru yang tak betul, guru-guru yang nyeleneh itu ketemu saya. Tapi itulah Allah beri hidayah, sampai minta, ya Allah tunjukkanlah saya guru yang benar, yang bimbing saya. Saya ingin kenal Engkau, saya ingin dekat kepada Engkau. Jangan salah jalan saya ya Allah, bimbing. Minta saya. Takut juga kita, karena sekarang ni maaf lah, banyak guru yang tak betul. Kau ilmu tasawuf ni banyak ngaku, itu tapi maaf, padahal dia menyalahi, nyeleneh sudah. Ya, nyeleneh sudah. Hati-hati. Ini ada yang pakai mandi apa, ngambil zikir pakai mandi. Kita tak pakai mandi mah. Pakai mandi, disiram, dimandikan. Kalau mau mandi tobat, itu pun sendiri, tak perlu pakai guru. Paling guru bilang mandi tobat ya, di rumah nanti bangun salat tobat, zikir kepada Allah. Paling dibilang begitu. Bukan guru mandikan. Ini guru mandikan. Dicampur 7 kembang. Udah lain lagi itu. Itu kalau muridnya laki-laki. Kalau murid perempuan gimana lagi? Ini kan udah kacau dah ni dah.
Ini tak boleh diikut, dia tak betul tu Pak. Ya. Jadi tadi ya, jadi baiat itu kita cari guru yang benar, kita ambil janji dengan guru. Nah, janji itulah namanya baiat. Kenapa pakai baiat? Begini. Kita ini kalau suatu amalan ada janji, ya kita kadang serius mengamalkannya, tidak mau main-main. Tapi kalau amal-amal begitu ya mudah juga kita tinggalkan. Tapi dengan adanya baiat itu, pertama ditanamkan bibit zikir, keduanya ada janji. Siap taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada guru yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dah. Berarti kita ada keseriusan untuk mengamalkan. Baik, ya. Wa ammal ahdul lahul asl jaa bihi al ahaditsus syarifah anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun baiat itu, ya, baiat janji setia untuk taat itu asalnya datang daripada hadis yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Mubayatuhu lis sahabati radhiyallahu anhum, itu pada saat baiatnya sahabat, ya, sahabat yang berbaiat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada baiat sahabat dengan Nabi. Faqad rawa Ahmad wa Tabrani wa ghairihima, dan sungguh telah ada riwayat daripada Imam Ahmad, Imam Tabrani dan yang lain dari keduanya. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqana ashabahu jama'atan wa furada. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menalkin sahabat dua macam. Ada berjamaah dan ada yang sendirian. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Ada seorang syekh namanya Yusuf Al-Qaurani. Ya, Syekh Ahmad Yusuf Al-Qaurani, seorang sufi besar. Waktu ditanya sama seseorang, untuk apa Nabi Muhammad mentalkin sahabat? Ya, tujuannya apa? Hadisnya ada. Nanti insya-Allah kita jelaskan. Ya. Sekarang beliau ini ditanya, dia kan seorang pakar sufi. Nah, ditanya, apa tujuan Nabi Muhammad mentalkin sahabat? Nah, dia jawab dalam kitab dia, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadhil kalimati thayyibati lis-sahabah radhiyallahu anhum. Sesungguhnya dia bilang Rasulullah menalkin kalimat thayyibah. Tahu kalimat thayyibah? La ilaha illallah. Nah, sesungguhnya Nabi mentalkin sahabat dengan kalimat thayyibah itu, pertama litasfiyati qulubihim, untuk mensucikan hati mereka. Yang kedua, wa tuzakkihim nufusihim, untuk mensucikan roh mereka, jiwa mereka. Yang ketiga, isalihim ila hadratil ilahiyah, untuk menyampaikan sahabat masuk ke hadirat Allah. Apa hadirat Allah? Taqarrub, dekat dengan. Jadi mohon maaf nih jamaah nih, tiga nih ya tujuan talqin. Jadi talqin kalimat la ilaha illallah sebelum mengamalkan zikir ini, pertama yakni litasfiyati qulubihim, untuk mensucikan hati. Jadi hati ini yang banyak kotor inilah mau dibersihkan. Awalnya talqin. Yo, gimana jamaah mau ibadah kalau hatinya tak bersih? Kalau hatinya kotor, sulit, capek bang. Ibadah ni beban terus. 1000 tahun pun kita hidup ibadah beban terus. Kenapa? Hati banyak penyakit. Tujuannya bagaimana? Dibersihkan. Cara bersihkannya talqin. Yang kedua, lebih dasar lagi, wa tazkihi nufusihim. Wa tazkihi nufusihim, untuk mensucikan roh. Roh kita ini asalnya bersih dan harus dibersihkan lagi. Dan tak bisa dekat dengan Allah kalau tak bersih. Ini, ingat jemaah, kita ini sekarang sudah masuk alam ketiga. Ya, tinggal 2 alam lagi kita lewati. Alam yang pertama mana? Alam arwah, udah lewat dah. Yang kedua alam rahim, masuk dalam perut ibu kurang lebih 9 bulan 9 bulan lebih sedikit. Kemudian dah masuk alam rahim, dikeluarkan masuk alam. Sekarang ni kita masuk berapa tahap ni?
3 tahap sudah. 2 lagi yang belum. Nanti masuk alam barzakh. Alam barzakh itu alam penantian. Nah, alam penantian nanti dikeluarkan hari kia. Berarti 2 fase lagi akan kita lalui. 3 sudah. Tapi penentuannya alam barzakh dengan akhirat nanti, penentuannya sekarang. Karena Allah menagih janji. Mana nagih janjinya? Dulu kau dekat dengan aku, kata Allah. Sekarang kenapa jauh? Kapan kita dekat? Alam arwah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah tanya kepada roh kita di alam arwah. Allah tanya roh kita masing-masing. Walaupun yang kafir waktu itu, bukankah aku ni Tuhan kalian? Roh kita jawab, benar ya Allah, kami menyaksikan. Dulu dekat, masuk alam rahim udah terpisah dah, tak lagi berada di dalam arwah, tapi masih suci. Kemudian lahir ke dunia. Inilah ini. Maka jangan heran setiap bayi lahir pasti menangis. Kenapa menangis? Nanti yang buat kita menangis nanti dunia inilah. Oh, tak betul-betul melangkah di dunia ni, menangis nanti kita dalam kubur. Kok bagi saya biarlah menangis sekarang. Jangan menangis di sana. Tapi tanda awal bayi keluar nangis. Apa sebab? Udah mandang dunia ni. Ini ni yang bisa buat aku lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia. Ya. Ini diterjemahkan, ini cerita ini ni sudah ada dalam surah At-Tin. Surah At-Tin yang kita baca tu dalam salat. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina huwa apa? Lihadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kapan? Ulama sufi mengatakan di alam arwah. Itulah sebaik-baik kejadian. Kenapa? Dekat dengan Allah. Ulama syariat mengartikan ni fisik kita ni, inilah sebaik-baik kejadian dibandingkan makhluk yang lain. Dah. Ini casing Pak, Bu. Ini casing ni ibarat HP tu. Luarnya. Tapi HP kau tak ada sinyalnya, gimana? Jadi sampah mah. Kita ni fisik nampak bagus, walaupun cantik, walaupun ganteng, tapi kau tak ada sinyal di dalam ni, tak nyambung dengan Allah, pun juga tak jadi apa-apa. Kita perlu sinyal tadi itu. Saya masuk di kampung tu, tak ada sinyal. Saya tanya sama orang kampung, di mana jual sinyal? Dia pun bingung jawab. Mana bisa dibeli sinyal? Sinyal tu awalnya ditalkin Pak, untuk ngeluang sinyal tu. Jadi manusia setampan apapun, secantik apapun, kalau hati tak nyambung sama Allah, ibarat HP tadi tidak ada sinyal. Itulah dia. Kau dijaga-jaga pun jasad ni ialah cantik betul. 60 tahun hilang dah cantiknya dah. 70 masuk dalam tanah, jadi satu dengan tanah. Jadi salahlah kita memahami sebaik-baik kejadian fisik ni. Dah, ini bangkai. Ini bangkai fisik ini Pak. Makin gemuk macam saya ni, makin banyak bangkai. Benar lah. Ini kan fisik ni kembali kepada tanah. Bahkan bangkai yang paling menyengat tu bangkai manusia Pak. Paling jelek bau. Jadi jangan bangga dengan jasad ni, tak ada apa-apa. Kita perlu sinyal itu, ya, sinyal yang kita betulkan. Itulah cari caranya sinyal. Itulah kejadian sebaik-baiknya, kata Allah bilang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala sa. Kemudian kami turunkan mereka ke tempat yang paling rendah, paling hina. Mana? Dunia ni Bang. Alam arwah yang tinggi, dunia ni yang rendah, yang menyebabkan kita ini jahat, tak baik, ikut hawa nafsu, bahkan seperti hewan. Dunia inilah. Makanya kau tak diutus Nabi, aduh, habislah kita di dunia Pak.
tak tahu mana yang hak, mana yang batil, tak kenal Tuhan, tak tahu ibadah. Tapi tidak masalah, memang dunia tempat godaan, tapi Allah sayang sama kita. Diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lagi kita lagi, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Apa lagi tu? Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun. Kecuali orang yang beriman. Apa iman? Kenal Tuhan lagi, fahamkan la ilaha. Kerana aku dah cerita iman, kembali kalimat tauhid. Illal ladzina amanu, beriman, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, kata Nabi. Bagaimana ya Rasulullah? Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Jadi kau percaya iman, banyak-banyak amalkan kalimat ini, paling cepat dia. Wa amilus salihat, kemudian amal-amal salih yang lainnya. Amal yang salih akan baik kalau iman kita baik. Amal yang salih pasti kita kuat kalau iman kita kuat. Salat jadi kuat, puasa Ramadan kuat, puasa sunnah kuat, bersedekah pun kuat, haji pun kuat, umrah pun kuat. Tak mikir lagi berapa biayanya, Pak. Kerana iman kita kuat. Jadi mohon maaf, kita di dunia ni harus kembalikan lagi. Tugas kita ni kembalikan lagi roh kita yang dulu bersih dekat sama Allah, sekarang kita kembalikan lagi. Ambil talqin dan amalkan. Itulah cara bersihkan roh. Mudah-mudahan Allah bersihkan roh kita ini di dunia sekarang. Jangan nunggu meninggal, terlambat sudah. Ada pula pepatah tu, lebih baik terlambat. Oh, itu susah tu Pak, pepatah ini ni. Susah menimbangnya. Udah kejepit baru ngaku. Saya tak mau gitu. Bagi saya sekarang bersihkan memang, ya, sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah bersih jiwa kita, masuk tahap yang ketiga, wa isalihim ila hadratil ilahiyah, menyampaikan mereka ke hadirat Allah. Apa itu? Dekat dengan Allah. Baru bisa dekat. Kalau jiwa bersih, hati suci, jiwa bersih, baru bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya, lain tak ada. Jadi siapa yang bilang, Pak Ustaz, saya mau dekat sama Allah, tak ada jalan lain. Ambil talqin, kemudian istiqamah, amalkan perlahan-lahan seiring waktu. Siapa istiqamah, dia akan merasakan hasilnya, insya-Allah. Hasil tak memang iman kita bertambah baik. Orang bertanya, Pak Ustaz, bagaimana saya mau tahu ni amal kita ni diterima atau enggak? Waduh, susah juga jawabnya tu, ya. Secara garis besar saya jawab, saya pun tak tahu. Kalau orang bertanya, Pak, bagaimana saya tahu amal saya terima? Saya tak tahu. Tapi kalau dia tanya tanda-tandanya apa, Pak Ustaz? Kok tanda-tandanya ada? Ya, itu tergantung masing-masing mengukur dirinya. Ya, apa tanda-tanda iman amal kita terima Allah? Kalau ibadah yang kita lakukan, salatnya, puasanya, sedekahnya dan lain-lain, itu tidak lagi menjadi beban, berarti itu tandanya bagus dah, amal kita diterima Allah. Itu yang tahu jawabannya jamaah semuanya. Saya tentang diri saya pun saya tahu jawabannya untuk diri saya sendiri. Jamaah pun bisa jawab masing-masing. Gimana salat, bagaimana puasa Ramadan, puasa sunnah, masih beban atau enggak? Kok masih beban? Berarti belum lah tu. Ya, ini ulama yang bilang. Ya, kitab Al-Hikam tu jelas. Kitab Al-Hikam mengatakan seperti itu. Apabila kau tak lagi merasa beban ibadahmu, itu tandanya amalmu sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk diakui ini mahal, mah. Benar, untuk diakui mahal. Saya ni sampai sekarang berpandang, satu saja ibadah diterima Allah, gembiranya luar biasa. Satu je, mah. Apa ke 5 waktu? Ya, satu yang diterima Allah, dah luar biasa dah. Ya. Nah, ini dikatakan Umar bin Khattab ni takutnya. Kata Umar bin Khattab, nanti akhir zaman orang beribadah belum tentu satu ibadahnya pun diterima Allah SWT. Itu yang kita takut. Ngeri juga kita. Ya. Gini, ada
orang jual batu akik, ya, orang jual batu akik. Dia beli di pasar batu akik itu tak mahal. Batu akik itu murah, Pak. Ada yang 20.000, ada 15.000. Yang bagus-bagus sedikit kadang 50.000 lah batu akik. Nah, begitu diikatnya bagus dia. Saya dulu ipar saya ada batu akik itu kalimah Allah. Kalimah Allah, persis kalimah Allah tu ukirannya. Tapi bukan rekayasa, memang asli batu, goresan batu. Batu akik itu murah, tapi kan ada kalimat Allah tadi itu mahal jadinya. Ya. Lalu batu akik ini dipakai. Kemudian ada pertemuan di kecamatan. Pak Camat mandang, bagus batu kau ni. Bagus Pak Camat. Mau jual ke? Boleh, kau cocok harga. Berapa kau nak jual? 500 je lah. Kerana maaf, ini kalimah ni jadi mahal ni. Batu akik tu Pak, padahal murah tu. Kerana orang dah suka batu Pak, tak mikir harga lagi dah. 500 lah ni bayar. Tak. Dipakailah Pak Camat. Oh, bagus. Makin dijari Pak Camat, makin bagus. Tak lama Pak Gubernur ngundang. Pak Gubernur ngundang pertemuan seluruh camat Kalimantan Barat. Makailah Pak Camat tadi. Berpisah-pisah ngomong-ngomong sebentar terakhir sama Pak Gubernur. Pak Gubernur mandanglah cincin Pak Camat. Bagus cincin kau ni. Kira-kira yang mau jual ke? Pak Camat pun bilang juga, bawa gaya yang pertama tadi orang jual. Boleh Pak Gubernur, kau cocok harga. Berapa kau mau jual? 5 juta ya lah. Ini kalau orang suka batu ni Pak, dia tak tahu harga lagi dah. Sudah cocok tu, dibeli. Beli langsung 5 juta cash bayar. Pak Gubernur pun pakai lah. Oh, bagus sebenarnya. Akhirnya ada undangan presiden di istana. Pertemuan di istana, makan sama-sama dengan semua gubernur, macam kemarin lah tu, sebelum pilpres tu. Akhirnya pertemuan ramah pertama ni, Pak Presiden pemandang, Pak Gubernur, hebat ni cincin ni, bagus dari kalimah Allah lagi. Bagus, saya beli sama Pak Camat. Jual sama aku ya, kata Pak Presiden. Aku mau beli ini. Pak Gubernur pun bawa gaya Pak Camat. Boleh kata dia lah, kalau cocok harga. Nah, kira-kira kau Pak Presiden ni beli ni sama tak harga dengan Pak Camat jual tu bang? Itu tak sama lagi lah. Ditambah 0 ya satu, ya kan? Ya, 5 juta ditambah 01, berapa tu? 50 juta. Bagi Presiden kecil 50 juta, tak ada apa-apa. Akhirnya jual, cocok, bayar. Pak Presiden pun makai. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau udah Presiden makai itu siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Mikir bang, udah Presiden makai itu pasti lebih mahal lagi. Tak bisa lagi 50 juta. Kok dilelangkan pun mahal juga tu. Nah, di situ paham kan? Amal yang kita lakukan ini satu salat saja, kalau sudah sampai kepada Allah, diakui Allah, itu tidak bisa dijual dengan dunia beserta semua isinya. Saya begini ini dapat pelajaran dari guru saya. Jangan anggap remeh amalmu yang diakui Allah, walaupun satu, itu mahalnya luar biasa. Nah sekarang untuk menjadikan amal diterima itu gimana? Kalau tak bersih dalam hati ini Pak, kalau tidak ilahi anta maksudi, betul-betul murni 100% full, tidak akan bisa diakui oleh Allah SWT. Makanya kita ni dalam berzikir ini, kita dilatih membersihkan niat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka, itu berangkat dari hati yang dibersihkan, roh yang disucikan, dan dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Pintunya talqin awalnya itu, tak bisa hendak penanaman bibit.
Bagaimana cara Nabi mentalkin sahabat? Nanti insyaAllah pertemuan akan datang saya sampaikan hadisnya secara rinci ya, bagaimana talqin Rasulullah dengan sahabat. Dan ini jangan dianggap lagi cuma dongeng-dongeng para ulama, orang tarekat. Dah, orang tarekat tak pernah keluar daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, kecuali tarekat yang nyeleneh. Itu angkat tanganlah saya. Kok tarekat yang sesat ini memang nyeleneh, orangnya memang tak betul, bukan ahli tarekat. Tarekat ni kan tasawuf, ada mutasawif menyerupai tasawuf tapi dia keluar daripada rel tasawuf. Itu dia. Ya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita insya-Allah.